Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal ittifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa tilalah alal khair ibtigha'a biwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lama kita nggak mulai majlis. Bulan kemarin terakhir penutupan arba'in, maulid arba'in, dan kita mulai lagi. Insya Allah yang kajian offline-nya setiap malam Selasa pertama, pekan pertama, dan malam Selasa pekan ketiga offline. Malam Selasa pekan kedua dan keempat bukan libur, tapi kita kajian secara online karena lumayan juga kalau bolak-balik dari Serang. Jadi yang penting kita tetap ngaji, itu tetap menuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada halangan untuk kita menuntut ilmu. Masih ada jalan, nggak bisa offline, bisa online ya Pak. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam hadis ke-26. Pas banget ini pembahasannya tentang siwak. Udah pada dapat semua belum siwaknya? Ada yang belum? Masih banyak kalau yang ada yang belum. Nih, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis wal 20. Hadis ke-26. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rak'atani fi siwaki khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwak. Rawahu Daruqutni. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Masya Allah. Berapa perbandingannya berarti itu? Jauh kali ya. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Nah ini Masya Allah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Nah, yang kita harus tahu, siwak ini adalah adalah wa alatu. Siwak ini adalah menggosok dengan alat. Artinya gosok gigi aja itu bisa disebut dengan siwak. Tapi kan repot juga kalau mau sholat pakai gosok gigi dulu, mau takbir, mau ngapain ya kan? Wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha bi khasyan. Secara syariat adalah menggosok gigi-gigi dan yang ada di sekeliling gigi dengan sesuatu yang kasar. Dengan sesuatu yang kasar. Contoh misalnya siwak kita ketinggalan nih, atau hilang, atau nyelip nggak tahu di mana, atau jatuh, digosok pakai sesuatu yang kasar. Sekiranya ada serat kerat digom di gigi, ini keangkat. Misalnya pakai pakai kain nih, atau pakai syal, pakai ini ya, pakai lidah, digosok dengan niat bersiwak. Insya Allah menggugurkan daripada makruh karena dapat sunnahnya. Paling tidaknya seperti itu. Tetapi yang afdolnya dengan kayu arok. Kayu arok ini sejenis kayu kayak begini, biasa tumbuh di negeri-negeri Arab. Dan siwak ini salah satu yang hampir tidak pernah tinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam kitab Tarikh Hawadith, disusun karyanya oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di kitab Tarikh Al-Hawadith, bahwasanya siwak ini adalah salah satu barang yang hampir selalu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya selain siwak apa? Sisir, mushtun, siwak, mushtun, kuhul, celak mata,
Kemudian mir'ah. Mir'ah adalah cermin. Nah, jadi makanya kalau kita punya tas kecil, taruh tuh siwak. Terus minyak wangi juga, itu minyak wangi. Rasulullah udah harum wangi. Bahkan dari baina katifaihi, dari antara bahunya ini adalah khatamur rasul kiram, keluar aroma wangi dari pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siwak, kemudian celak, kemudian sisir, kemudian cermin, kemudian minyak wangi. Bawa dari tas, masukin. Kita bawa meskipun kalaupun kita tidak menggunakan, tapi kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah memakai itu, entah ditaruh di sabuknya atau ditaruh di tasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai dari sini taruh. Makanya ada orang-orang dulu naruh sisir di dompet. Nah, itu karena kenapa? Tafa'ulan lin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biar dapat sunnah. Bisa jadi kan barang-barang sunnah ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi mungkin bisa jadi penghalang daripada sihir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan ini juga terbukti oleh secara ilmu kedokteran, dan dari WHO juga menyatakan bahwasanya siwak ini sangat ampuh untuk membersihkan bakteri, virus, bahkan untuk mencegah daripada penyakit yang ada di gigi. Zatnya ini bagus dan direkomendasikan. Ini siwak kelebihannya, bahkan lebih baik daripada pasta gigi. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau misalnya pasta gigi hanya cuma 95, berapa persen, kalau siwak 100% menghilangkan daripada bakteri dan kuman yang ada di mulut dan sekitar gigi kita. Alhamdulillah, jauh-jauh 1445 tahun lebih malah yang lalu sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh lebih dari sejengkal, makruh, bukannya haram ya. Kalau siwak lebih dari sejengkal, hukumnya makruh. Jadi kalau tinggal potong aja dikit. Kalau dapat siwak yang panjang, kayunya biasa kalau diorang panjang-panjang tuh. Nah, potong-potong. Nah, ini kan segini-segini siwak kan sejalannya. Nah, berarti kalau dapat siwak yang lebih maka dipotong. Juga nggak boleh lebih pendek dari sini. Dari sini nih. Nggak boleh lebih pendek. Nggak boleh juga, nggak bolehnya kemudian siwak ini digosoknya seperti sunnahnya seperti angka 8 ya, gini 1, 2, 3. Dan siwak itu begitu makanya nyilang begini, kecuali di lidah. Kalau di lidah maka arid ya. Nah, ini termasuk nyikat lidah dengan siwak ini dapat membuat kita menjadi lebih fasih dalam mengucapkan kata-kata maupun kita mengaji daripada Al-Quran. Gosok dengan ini lidahnya secara lurus. Adapun gigi membentang kalau lidah lurus. Dan siwak ini yusan ala kulli hal. Siwak ini disunahkan dalam setiap keadaan. Maksudnya hampir semua keadaan sunnah serba kita pakai siwak, kecuali makruhnya satu. Kapan? Ketika puasa ba'da zuhur atau ba'da zawal, makruh, gak haram. Makruh habis zuhur kalau bulan puasa pakai siwak. Begitu juga sikat gigi. Gitu. Alal jumhur ulama, atas sebagian besar pendapat ulama. Meskipun nanti ada yang membolehkan makruhnya pada saat habis asar habis zuhur gak makruh. Wa ala kulli hal, artinya ketika bangun tidur sunnah kita pakai siwak, ketika mau masuk rumah kita sunnah pakai siwak, mau ngobrol sama orang sunnah pakai siwak, kemudian habis makan sunnah pakai siwak, sebelum makan pakai siwak sunnah. Ngapain aja, nggak ada kerjaan, niatin sunnah, dapat sunnahnya Rasulullah SAW. Ini masya Allah. Bahkan ada cerita pernah suatu orang hadir ke dalam majlis taklim. Ini orang ahli maksiat, semua maksiat sudah dilakuin, tetapi Allah kasih hidayah pada akhir-akhir hayatnya beliau hadir ke dalam majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu. Kemudian pas hadir majlis, pembahasannya tentang siwak. Pas banget, dapat ilmu siwak, langsung beli, langsung
maling. Masya Allah. Kemudian dalam waktu dekat orang tersebut meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang soleh yang bermimpi, orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat menggunakan siwak, yaitu menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habis dari sini ada yang kayak begitu. Siap ya? Sallu ala Muhammad. Ada juga kisah, ada orang hobinya siwak, serba dikit-dikit siwak. Karena tahu sunnah kan, daripada saya bengong, mendingan saya siwak kan sunnah, ya kan? Akhirnya suatu ketika dia bangun tidur nyari siwaknya nggak ada. Oh mana siwaknya? Kok nggak ada? Ternyata dia sudah di alam kubur. Masya Allah. Jadi meninggal nggak berasa waktu sakaratul mautnya, karena dia sering bersiwak, jadi meringankan daripada sakaratul maut. Kalau orang sering siwak apa bisa, oh ternyata udah meninggal aku. Gak berasa ya, istilahnya ditarik nyawanya berkat menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW bukan hanya mengharap pahalanya, akan tapi juga kita niatkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa pentingnya kita bersiwak di dalam sholat, maupun sholat wajib maupun sholat sunnah. Disunahkan kita untuk bersiwak. Maka kita bagi orang mukminin, insya Allah jangan sampai kita tinggalkan siwak meskipun cuma dengan sesuatu kain. Artinya kita menggunakan tetap siwak. Karena tadi ada ganjaran yang sangat besar, ada ganjaran yang sangat agung dari 2 rakaat dengan siwak. Apa? Yaitu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laula an asyuggu ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk senantiasa bersiwak pada setiap sholat. Nah itu bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau saja tidak memberatkan, berarti kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada ngomong daripada kata-kata takhfif atau keringanan, maka bisa jadi sunnah ini hukumnya wajib ketika setiap mau sholat. Bisa jadi bagian daripada sholat. Shallu ala Muhammad. Dan salah satu manfaatnya bersiwak tadi kita sudah sebutkan ya, dari secara kesehatan juga bisa membersihkan kuman, membersihkan bakteri, virus-virus dan lain sebagainya, dan juga dapat menghilangkan daripada bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Kita kalau punya bau aroma mulut suka tidak enak, kita sering bersiwak, lama-lama aroma mulut yang mungkin berasal dari perut misalnya, itu bisa jadi tidak bau kalau kita biasa menggunakan daripada siwak. Dan khususnya ini salah satu adab kita ketika ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bagi kita siwak ini mengajarkan bahwasanya setiap kita mau sholat juga kita harus bersih. Kita mau ketemu Allah, makanya diajarin kita disunahin bersiwak. Artinya apa? Kita mau menghadap Allah, kita dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan suci, dengan hati yang bersih, dan juga dengan fisik yang bersih. Artinya bukan gigi aja rapi, pakaian juga ketika mau sholat, baju koko juga dipilih yang rapi. Yang sekiranya udah kotor taruh, dah cuci, suruh bidik cuci, taruh ya, pakai tar cuci, kita pakai yang bersih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin yang sedikit ini bisa jadi manfaat buat kita semua, khususnya bagi fakir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, tidak meninggalkan siwak di dalam sholat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ada yang mau nanya mungkin? Belum bisa doa sama apa? Jelas mungkin ya? Alhamdulillah. Dan tadi lupa Bang, bahwasanya kalau
masuk Islam ini dosa segede gunung pun, sebanyak air lautan pun, ketika abang tadi bersyahadat, maka pada saat itu juga Allah Ta'ala hapuskan dosanya dari nol lagi. Nol dari baru. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. ولقد أشرت للعدي من أوصاه تحيي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون فلانا لكن حبا في السرائر قد نهاني بمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزعنا بالمودة هنا نرفع أيديهم فقلنا ورجانا للواحد العهد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آلنا بفضل منك في بنية العين الرضا ترعانا وارزقني بكل حال حملنا وعبانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا آنا وبين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق شغلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهدى واشف وعافي آلنا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا المصطفى صل عليه
للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول